Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih bisa merasakan berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Nah, untuk sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita ambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari tidur kami semalam, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dan masih bisa merasakan berkat-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, bukakanlah telinga, pikiran, dan hati kami supaya kami bisa mengerti setiap isi dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman semuanya, jadi di sini renungannya akan aku bawa berjudul Melekat Penuh Berkat yang diambil dari Yeremia 13. Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Begini bunyinya. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Nah, jadi kalau teman-teman membaca dari Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-11, di sini diceritakan bahwa Nabi Yeremia itu menyampaikan peringatan kepada bangsa Yehuda dengan menggunakan dua perumpamaan yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu jangan bermain-main dengan hak istimewa dan jangan sekali-sekali melepaskan diri dari Allah. Peringatan pertama yaitu menggunakan aksi simbolik, yaitu Yeremia membeli ikat pinggang, memakainya dan menjaganya supaya tidak tercelup air. Kemudian ikat pinggang itu dibawa ke sungai Efrat dan disembunyikan di celah-celah batu. Beberapa bulan kemudian ikat pinggang itu diambil dan ternyata telah lapuk dan tidak berguna lagi. Nah, ikat pinggang itu melambangkan bangsa Yehuda yang kudus dan tak bercacat ketika pertama kali dipanggil Allah. Seperti ikat pinggang yang dekat dengan pemakainya melekat pada pinggang, segenap bangsa Yehuda dulu juga lekat dan dekat dengan Allah, sehingga mereka menjadi umatnya yang memuji dan memuliakan Allah di hadapan bangsa-bangsa. Yehuda menjadi berarti ketika mereka mengikatkan diri kepada Allah, namun kini mereka menjadi tercela karena persekongkolan mereka dengan Asyur. Mereka meminum air dari sungai Efrat dan menjadi penyembah berhala. Mereka menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna. Mereka tidak lagi ternama, terpuji, maupun terhormat bagi Allah. Bagaikan ikat pinggang yang lapuk dimakan kelembapan sungai Efrat. Itulah gambaran situasi Yehuda di luar Tuhan. Mereka yang hidup di luar Tuhan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Kelapukan itu sendiri merupakan akibat sekaligus hukuman Allah kepada Yehuda, yaitu penjajahan Babel yang menyengsarakan mereka. Nah, hak istimewa kita sebagai umat Allah selalu disertai dengan tanggung jawab. Kita yang tidak bertanggung jawab tidak dapat berharap bahwa Allah dapat meluputkan kita dari hukuman. Sementara itu, ketika kita melekat dengan Allah, firman Tuhan dinyatakan dengan jelas bahwa itu akan menjadi ternama, terpuji, maupun terhormat bagi Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melekat erat kepada Tuhan. Kita bersedia memaksimalkan diri dan terus bersedia untuk dipakai Tuhan agar nyatalah hidup kita berguna dan menjadi berkat. Amin. Jadi sekian renungan kita pada pagi hari ini, dan kata-kata yang bisa disorot untuk renungan hari ini yaitu hidup di luar Tuhan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Jadi marilah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Untuk menutup
sesi renungan pagi kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan dan juga renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan yang telah kita baca dan kita dengar ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu melekat erat kepadamu dan tidak hidup di luar kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah selesai dan sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Biarlah Engkau memberkati aktivitas kami dari awal hingga penghujung hari Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu selalu mengalir untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru dan doa permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.